ini 2. Kalau yang ini 3. Yang ini 4. salah. Nah, yang ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 3. Masih rokok. Yang ini 1. Dan yang ini 2. Kalau yang ini 3. Yang ini 2. Dan yang ini 2. Yang ini 2. Yang ini 2. 1. Seru banget ini. Coba. Berarti belum fokus nih yang belum bisa jawab. Yang ini 1. Dan yang ini 2. Kalau yang ini 3. Belum. Kalau yang ini 3. 1. Belum paham juga sih. Coba. Yang ini 1. Dan yang ini 2. Kalau yang ini 3. Yang ini 1. Fokus ke kata-katanya. Jangan jadinya. Yang ini 1. Dan yang ini 2. 3. Dan ini 1. Nah, gitu ya. Bisa fokus dengan sedikit explaining tadi. Bahwasanya tadi sudah kita mulai pembelajaran akan mengenai namanya virus. Tapi sebelum ke materi virus, materi sebelumnya itu mengenai bakteri. Ada yang masih ingat terkait bakteri itu apa? Tongkat. Boleh. Ada lagi? Batang. Terus secara ilmiahnya Bakterium. bakterium. Oke. Ada lagi? Ada lagi bisa jawab atau meneruskan? Mikroorganisme. Oke. Betul ya teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh Davana dan juga teman-teman lainnya bahwa bakteri itu adalah salah satu makhluk mikroorganisme yang tidak bisa dilihat secara mata atau secara mata. Dia hanya bisa dilihat melalui bantuan alat mikroskop elektron atau mikroskop listrik. Kenapa harus mikroskop listrik? Karena membutuhkan cahaya yang lebih terang untuk melihat satu jenis bakteri karena sangat ukurannya sangat kecil. Nah, terkait aja dengan virus itu apa? Kalau virus ini adalah salah satu bentuk atau mikroorganisme juga yang tidak bisa secara langsung atau secara mata, sama halnya dengan bakteri tadi. Nah, sedikit motivasi untuk kita bahwasanya belajar tentang virus ini mungkin menantang, tetapi juga sangat bermanfaat untuk kita. Betul ya teman-teman? Untuk belajar virus ini sangat sulit dan rumit untuk kita pahami secara logika. Tetapi kalau kita tidak memakai logika, berpikir kita tidak memakai logika pada saat materi virus, mungkin tidak akan tergambarkan dan tidak akan terbayang oleh kita. Kita percaya nggak sih virus itu bentuknya kecil banget? Tanpa logika. Mungkin nggak percaya gitu ya. Mungkin apaan sih virus gitu kayaknya. Tapi kalau kita berpikirnya pakai logika, tidak pasti kita percaya. Oh ternyata memang benar adanya virus ini sangat kecil dan bisa mempengaruhi tubuh kita dan imun kita akan menurun. Dan juga jangan biarkan kesulitan menghalangi Anda untuk mencari ilmu. Nah, apa kita pada materi virus akan membahas ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, asal virus. Yang kedua, bentuk-bentuk virus dan juga struktur sel dari virus itu sendiri. Ada yang tahu virus itu apa? Oke, partikel
hidup. Berasal dari bahasa Latin yang artinya carrion, atau biasa kita sering kenal adalah racun. Virus ini adalah organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus menemukan inangnya. Disebut makhluk hidup kalau ada sel inangnya, kalau disebut benda mati kalau nggak ada sel inangnya. Kalau dari grup ini sama, yakin gak ada yang beda? Oke, kalau oke boleh. Virus itu dikatakan benda mati apabila dapat dimusnahkan, tidak memiliki metabolisme tubuh dan tidak melakukan pengeluaran yang sisa. Kalau misalnya virus karena dapat berproses. Kalau dari ini sama, virus pada daun tembakau tersebut. Nah, lalu di tahun berikutnya tahun 1892 dikembangkan lagi oleh seorang ilmuwan yang bernama Dmitri Ivanovsky. Daun dia berasal dari Rusia. Yang dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky ini hampir sama dengan penelitiannya pada altogelia tersebut. Hanya saja perbedaannya terletak pada penyaringan getah yang disaring oleh Dmitri Ivanovsky menggunakan saringan bakteri. Nah, ketika altogelia tersebut sudah menemukan bahwasanya di daun tembakau bintik itu ada sebuah virus pada daun tersebut, nah si peneliti kedua ini, si Ivanovsky ini mengembangkan kembali. Ketika sudah ternyata terdapat ada bintik-bintik dan dinyatakan virus, nah si Ivanovsky ini menyaring getahnya melalui saringan bakteri tersebut untuk apa? Untuk dilihat kembali ini tuh sebenarnya virus atau bakteri. Karena ketika dibandingkan ya antara virus dan bakteri itu hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan sedikit. Seperti itu. Makanya dia menggunakan saringan bakteri, bukan saringan virus. Untuk membedakan nih antara kira-kira di dalam tembakau ini beneran virus atau benarnya bakteri. Seperti itu. Nah, lalu si peneliti ketiga Martinus ini dia Martinus Mediaris itu kan dia kan menafsirkan virus itu bahasa lainnya bisa diistilahkan bisa karena bahasa di sini kan nonaktifkan itu artinya mematikan ya, mematikan virus atau bakteri tersebut. Makanya dia ketika penyaringan bakteri dan juga virus ini sudah ditemukan, misalkan kan kalau bakteri virus ini tidak bisa kita langsung ambil kayak kecebong gitu ya di kolam-kolam, tapi dia melalui cawang petri dan juga ada nutrisi agarnya untuk dia bertahan hidup si virus bakteri itu. Dan dia mengambil sampel di cawang petri itu untuk diteliti. Ketika saya diteliti, ternyata oh ini cara pengobataannya. Semisal ini contohnya saja ya untuk menggambarkan teman-teman. Semisal obat virus ini bisa disembuhkan dengan daun jahe, semisal untuk mematikan virus yang ada dalam tubuh kita. Nah makanya langsung menggunakan daun jahe tersebut untuk mematikan virus atau bakteri tersebut. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada kita lanjut ya. Virus kompleks apa Yang tadi kan itu bentuknya. Elis apa kompleks? Kalau yang itu kompleks kompleks. Kompleks ya. Pelindung bukan? pelindung Pertama, dia dikatakan kompleks karena dia memiliki kepala. Dari kepalanya dia memiliki kapsid atau aksa nukleat di dalam kapsid tersebut. Lalu dia memiliki lehernya atau kerak pada bagian virusnya. Lalu di sini ada penopangnya atau batangnya atau selubung. Lalu dia memiliki ekor dan juga ada papan untuk menopang batang tersebut. Nah, makanya dinamakan virus kompleks. Kalau virus Elis tadi dia tuh hanya spiral aja gitu ya, hanya memanjang tanpa memiliki kapsid atau kepalanya, ekornya, lehernya dia tidak memiliki. Oke,
Lalu untuk nomor 2, 3, dan 4 perhatikan pada gambar yang di atas. Di sini dijelaskan dulu pengertian bakteriofagy-nya apa atau virus kompleks. Lalu sebutkan bagian-bagian yang ada di gambar. Terus yang nomor 3 jelaskan bagian pada virus corona dan apa penyebab virus tersebut cepat menular. Yang keempat, apakah persamaan struktur antara bakteriofag dan virus corona? Lalu yang kelima, menurut pendapat kalian virus adalah sel atau boleh? Karena dia bisa membentuk sel dan dia kaumnya antisel. Inti sel inang. Inti sel. Sel inang di catatan gua sel inang. Virus tuh gak punya inti sel. Makanya dia Sel bukan inang. Kak, bener gak saya? Virus tuh gak punya inti sel. Makanya dia bener mati. Kau punya sel inang disebutnya udah mati kan? Loh, benar, yes. Kak, kan mau Udah mati. Sabar. Apa yang menye- Sabar kak, kan makhluk hidup itu kan butuh itu inti banyak banget. Bilang kan dia kan gak punya inti sel. Ini kak. Tidak memiliki sel inang. Oh ini kak, tuh tidak memiliki sel atau seluler. Bener juga kan kak, nah makanya dia butuh sel inang, sel tambahannya. Sama tadi apa namanya? Masih ke sifat mati. Nah, berarti iya benar. Dia Jadi kalian berdua benar. Berarti aku benar. Ya. Saya juga benar. Pada Iya. virus termasuk benda mati dan hidup. Nomor 3 dah. Ke LKPG. Jadi kita bagi 4 kelompok untuk berdiskusi. Ini saya bagi aja ya kelompok 1, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan kepada kalian tentang virus. Jawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Kak Angga. Yang pertama, virus termasuk benda mati atau benda hidup? Jawabannya Jawabannya adalah dua-duanya. karena Virus dapat dikatakan makhluk hidup karena dia mempunyai asam nukleat. Apa itu asam nukleat? Asam nukleat adalah simpelnya dia adalah DNA atau RNA yang menyimpan informasi si virus yang juga ntar bakal menjadi duplikatnya di sel inang. Kemudian dia juga bisa bereproduksi. Nah, dia dikatakan makhluk mati karena dia nggak punya yang namanya inti sel. Dan karena waktu belajar biologi sudah selesai, maka itu cukup perwakilan kelompok 4 aja yang presentasi. Selebihnya nanti kumpulkan ya teman-teman. Gambar saja presentasinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan kepada teman-teman. Semoga materi virus ini bisa menjadi bahan pelajaran untuk teman-teman agar lebih waspada lagi menjaga tubuh teman-teman.